Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Akhlidia. Saya akan menjelaskan sebuah ringkasan dari buku Halusinasi karya Najib Kailani dan diterjemahkan oleh ahli bahasa yaitu Zuriati. Nah, di dalam buku ini ada 17 cerpen dan saya akan meringkas cerpen di tiap babnya. Yang pertama itu ada bab 1, halusinasi, menjelaskan tentang seorang pemimpin yang penuh dusta, kebohongan, dan kekejaman yang berhalusinasi atau bermimpi tentang kehidupan di akhirat, di mana dia mendapat berbagai macam kesulitan seperti mencari ayat dan siksaan lainnya. Dia juga merasakan penyesalan mendalam atas pengkhianatan dan tuduhan kejinya kepada korban-korbannya. Yang selanjutnya, bab 2, orang asing, menceritakan tentang seseorang yang membenci sekretaris direktur yang berturut-turut menjabat. Sekretaris tersebut bernama Hasan yang kelihatannya bahagia dan dikelilingi harta, tetapi di baliknya Hasan seorang yang pendosa, menutupi segala keburukan dan menjadi budak direkturnya. Sampai di mana Hasan merasa lelah dan berdosa akan kesalahannya, dia bertobat. Tetapi di akhir hayatnya Hasan tidak sepenuhnya bertobat karena ketidaksabarannya akan sesuatu. Dia kembali ke dunia kegelapan meskipun sebagian dari dirinya tetap berpegang dalam kebaikan. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Bab 3, otoriter, menceritakan tentang Siham, seorang keluarga yang menentang percintaannya. Dia menyukai Sultan, yaitu anak Tuan Ali yang akan melamarnya. Ternyata yang melamar Siham bukanlah Sultan, disebabkan oleh keotoriteran Ali. Yang selanjutnya di bab 4, tentang Aib. Judulnya Aib, menceritakan tentang seorang pelaut yang mempunyai anak perempuan yang sangat suci dan disayangi olehnya. Ketika dewasa, anak tersebut dinikahkan oleh teman kerjanya. Dia pun pergi berlayar. Tatkala pulang, dia temukan anaknya dengan tergelincir. Dia menduga bahwa anaknya hamil di luar nikah karena suaminya belum pulang 9 bulan. Awalnya dia ingin menggugurkan kandungan anaknya, tetapi setelah dibawa ke dokter, itu adalah kanker rahim. Selanjutnya yaitu bab 5, malam pengantin, tentang seorang gadis muda yang menikah dengan tua bangka secara paksa. Tua bangka tersebut bukan sembarang orang, ternyata dia adalah orang jahat. Gadis muda tersebut merasa jijik dan tidak senang ketika menjadi istri si tua bangka. Akhirnya gadis muda menyerang tua bangka dengan verbal, kemudian tidak disangka terjadi pergelutan yang tidak disengaja. Dimenangi oleh gadis muda diceraikan, lalu dia kabur keluar dari rumah tua bangka tersebut. Selanjutnya itu bab 6, udara yang dingin, tentang seorang istri yang bekerja sebagai perayu untuk mendapatkan sebuah harta. Sang istri melakukan hal tersebut bukan karena kemauannya, tetapi atas perintah suaminya. Suaminya berprinsip bahwa jalan terpendek untuk mendapatkan harta adalah menggadaikan kehormatan seorang wanita. Akhirnya suaminya meninggal karena sang istri muak dengan perilaku sang suami. Bab 7, mimpi indah, menceritakan tentang Walid yang suka tertawa dan menangis di waktu yang bersamaan. Walid mempunyai istri bernama Hamidah yang cantik tetapi kanakan. Suatu hari Walid yang sebelumnya sudah sering masuk penjara harus kembali masuk jeruji besi itu. Karena sebuah pernyataan politik dari Walid, waktu pun berlalu. Walid bisa kembali dengan istrinya setelah keluar dari jeruji besi. Tak disangka Hamidah telah selingkuh dengan wartawan. Walid menceraikannya lalu meninggalkan kota tempat tinggalnya dan berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain. Bab 8, hati perempuan, menjelaskan tentang seorang suami yang ingin memiliki anak. Sang suami bisa mendapatkan semua yang dia mau, sampai akhirnya mereka datang ke dokter untuk memeriksakan keadaan kandungan istrinya. Diketahui kabar bahwa istrinya mandul.
Sang suami lalu mencerah sang istri terus-menerus sampai akhirnya ditemukan fakta bahwa suaminya mandul, dan itu hanya sekedar cara suami untuk menguji istrinya. Bab 9. Seorang laki-laki dan kelinci. Menceritakan tentang suami, yaitu Abdullah, yang sedang sakit parah. Dia seorang petani yang jujur dan baik hati. Salah satu cara mengobatinya yaitu dengan daging kelinci. Istrinya mencari kelinci untuk mengobatinya, akhirnya suaminya pun meninggal. Bab 10. Si budak putih. Menceritakan tentang seorang laki-laki yang haus akan perempuan bernama Bahirah yang sangat cantik dan menggoda. Perempuan tersebut bernama Bahirah. Dia rela mengorbankan segala hartanya untuk Bahirah. Said menyadarkannya tentang hal tersebut sampai akhirnya lelaki tersebut tetap kukuh dengan kemauannya. Bab 11. Lahara. Menceritakan tentang Muhammad Bakhri, seorang yang tinggal di Asyut dan bekerja dengan pekerjaan yang menurutnya tidak berharga. Bakhiro senang menulis dan berseni dan menganggap bahwa warga desa tidak memahami tentang karyanya. Bakhiro memaksa istrinya dan anaknya untuk tinggal di Kairo dengan menjual tanah dan pekerjaannya di desa. Bakhiro berpindah dari satu penerbit ke penerbit lainnya, menawarkan naskah. Tak satu pun naskah yang diloloskan, kata Bakhiro, bukan penerbit terkenal. Sampai akhirnya hartanya habis, bekerja kembali seperti awal pekerjaannya di desa. Bab 12. Jalan yang rumit. Menceritakan Fuad, seorang insinyur juga direktur yang jujur difitnah oleh sekretarisnya lalu dipecat dan membangun kantor baru, dan sekretarisnya melamar kembali ke kantornya Fuad. Bab 13. Negeri yang jauh. Menceritakan tentang seorang kabilah dagang, sebuah kabilah dagang, dan Hamdan yang datang ke negeri Khadijah. Khadijah terpesona dan ingin sekali Hamdan menikahinya, namun naas ada kejadian yang menimpa mereka yang menyebabkan mereka tidak jadi menikah. Akhirnya Hamdan dan kabilahnya diusir dari negeri Khadijah. Bab 14. Pantai Emas. Menceritakan tentang Sim yang pergi ke Pantai Emas. Dia mempunyai kekasih bernama Rofina. Di perjalanan menuju Pantai Emas di semenanjung Arab, dia mengalami pembajakan yang berujung hampir semua penumpang di kapal itu tidak bisa sampai tujuan. Sim berhasil sampai, namun bekerja tidak sesuai harapannya. 15. Wali Allah. Menceritakan tentang Syekh Wahdan, ahli sufi yang dikagumi masyarakat dan selalu taat di depan masyarakat, namun beliau memiliki 3 orang anak laki-laki yang berbeda dengan sifatnya. Salah satunya Ahmad. Pada suatu kejadian pengoboman di desa, Syekh Wahdan dituduh oleh Abdul Muthalib sebagai pelakunya. Dikarenakan Syekh Wahdan sering terlihat di dekat rumah janda tersebut, akhirnya ditemukan bahwa hal tersebut hanya fitnah belaka, dan janda tersebut menikah dengan anaknya Ahmad. Lalu Syekh Wahdan berakhir dengan meninggal dengan penyakitnya. Dan selanjutnya bab 16. Malam tanpa rembulan. Menceritakan tentang seorang dokter di suatu desa di mana saat itu terjadi pembunuhan oleh orang dari desanya, dan warga desanya, dan korbannya adalah desa musuh. Hal itu memicu korban lain karena ada rasa dendam. Akhirnya terjadi saling membunuh. Tetapi dokter yang merasa ketakutan di desa yang menjadi pelaku diselamatkan oleh desa musuh karena dia meringankan penderitaan masing-masing dari mereka, terutama menyelamatkan orang yang tumor dengan membedahnya. Warga desa tidak bisa melupakan perbuatan dokter tersebut. 17. Laki-laki di balik tirai. Hiduplah seorang petani yang lurus hidupnya, namun di suatu hari ia tiba-tiba ditangkap sekumpulan polisi tanpa alasan yang jelas. Selama di dalam penjara, ia menyadari bahwa pengetahuan sangatlah penting. Maka dari itu ia pun belajar untuk membaca dan menulis agar ketika ia keluar
dari penjara, ia bukanlah orang yang sama seperti dulu dan memberikan kesan baru bagi istrinya. Dari saya, terima kasih. Syukran.